HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 24 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan atau dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kiat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Duduk Sampean Kota Gresik, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang penting, yaitu kiat husnul khatimah. Husnul khatimah artinya adalah akhir hidup yang baik. Artinya secara bahasa, akhir hidup yang baik. Dan maksudnya adalah saat di akhir hidup seseorang diwafatkan dalam keadaan beramal ibadah. Saat mati seseorang diwafatkan dalam keadaan beramal ibadah. Contoh, misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atau Imam Ibnu Hibban maksud saya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinkanlah
orang yang mau mati dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya pasti masuk ke dalam surga. Ini yang disebut dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, yaitu mati dalam keadaan beramal ibadah. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba tersebut dengan kemanisan. Para sahabat bertanya, wa ma asalahu, bagaimanakah Allah mengakhiri hidupnya dengan kemanisan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaih. Allah membukakan untuknya amal saleh sebelum matinya, kemudian Allah wafatkan dia dalam amal saleh tersebut. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir hidup yang baik, yaitu saat mati dalam keadaan beramal ibadah, saat mati dalam keadaan sujud, saat mati dalam keadaan azan, saat mati dalam keadaan bersedekah. Ini husnul khatimah. Pernah waktu itu saya masih di Arab Saudi, bekerja sebagai pendakwah resmi di sebuah institusi yang bernama Islamic Cultural Center Dammam, yang salah satu fungsi dari kantor tersebut adalah mendakwahi para tenaga kerja dari luar Arab Saudi. Dan saya bekerja di sebuah kota Dammam, 1300 km dari Arab Saudi, bukan kota suci. Maka banyak orang-orang asing yang beragama non-Islam. Alhamdulillah, pada waktu itu yang masuk Islam di kantor kami sekitar 80 orang per bulan. Dan itu salah satu jihadnya kerajaan Arab Saudi yang tidak diekspos oleh orang-orang. 80 orang. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan ini biasanya dijumlahkan menjadi 150 orang, karena memang bulan Ramadan bulan petunjuk. Nah, di situ saya bekerja sebagai pendakwah dan juga penerjemah resmi. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya seseorang saat dia dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan diberikan petunjuk untuk beramal saleh. Petunjuk untuk beramal saleh. Ceritanya tadi adalah seseorang ketika di waktu itu di Arab Saudi ada diberitahukan oleh pemerintah secara resmi untuk membuka donasi secara resmi satu negara. Untuk apa? Membantu kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina, karena waktu itu digempur oleh negara Zionis Yahudi. Nah, kemudian dibukalah open donasi di setiap kabupaten, begitu ada pos-posnya secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Ada kejadian menarik masuk ke dalam koran di Arab Saudi. Suatu pos mendapati orang membawa uang, tumpukan real, tapi penuh dengan darah. Kemudian yang menerima santai saja, terima kasih, jazakallahu khairan. Tapi kalau boleh bertanya, ini ada apa? Kemudian setelah itu diceritakanlah bahwasanya ini bukan uang saya hanya pengantar. Ini uang seorang yang dia ingin
mensedekahkan hartanya untuk kaum muslimin di Gaza, Palestina, tapi dia tabrakan di tengah jalan dan meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan kepada saya, bawakan harta ini ke pos untuk kepentingan kaum muslimin di Gaza, Palestina. Ini husnul khatimah. Mati dalam keadaan bersedekah, mati dalam keadaan berjihad, mati dalam keadaan sholat malam, mati dalam keadaan subuh-subuh mau pergi ke masjid ditabrak orang, kan sering terjadi. Husnul khatimah. Maka husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik. Sebagaimana misalkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalam sebuah hadis, dan ini hati-hati kalau kita sedang berjalan-jalan kemana-mana, maka perhatikan hadis ini. Jangan-jangan kita punya hajat di tempat yang kita ingin tuju dan disitulah matinya kita. Bagus kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah, seperti kota Madinah, kota Mekah, tempat ibadah. Ini bagaimana kalau seandainya seseorang jalan-jalan ke tempat yang haram-haram, yang di negara tersebut hanya terlihat aurat, tidak ada yang lain, hanya terlihat aurat. Maka perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat hamba tersebut memiliki hajat di tempat itu. Kalau seandainya tempatnya tempat ibadah, seperti sekarang kita ke Masjid At-Taqwa Muhammadiyah untuk menuntut ilmu, ternyata kita mudah-mudahan kita husnul khatimah meninggal di sini, maka ini sebuah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hal kalau seandainya seorang tempat pergi bertamasya, di tempat tamasya tersebut banyak hal-hal maksiat, maka ini tentunya su'ul khatimah. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebalikan dari husnul khatimah adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk. Saya ingin bacakan bagaimana kematian yang buruk tersebut. Ada kisah disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Ini kitab sebenarnya adalah pertanyaan dari seseorang kemudian dijawab menjadi kitab. Ini menunjukkan luasnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertanyaan, jawabannya jadi kitab. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang yang bermaksiat lalu bertobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, seterusnya seperti itu. Maka beliau menyebutkan dalam kitab ini sebuah kisah, dan kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai mendapatkan kebalikan dari husnul khatimah, yaitu su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, akhirnya hidup dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan. Wa yurwa annahu kana bi Masr rajulun yalzimul masjid lil adhan. Diriwayatkan bahwa ada di kota Mesir atau di negeri Mesir seorang pemuda yang senantiasa melazimi masjid. Kalau bahasa kita marbut masjid untuk azan was salati fihi, dan juga salat di dalamnya. Jadi dia mudzin untuk azan dan salat di dalamnya. Kemudian wa alaihi baha'ut ta'ah wa nurul ibadah. Wajahnya terpancar cahaya ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpancar kewibawaan ketaatan. Memang orang kalau sholat beda dengan orang yang enggak sholat. Lihat saja, ada cahaya pada wajah orang yang sholat. Cuma bukan jaminan itu dia tertahan dari maksiat. Buktinya ini, faraqa yawman al-manarah ala adatihi lil adhan.
Suatu hari dia naik ke atas menara sebagaimana kebiasaannya untuk mengumandangkan azan. Dan ini masih ada di beberapa kota di Indonesia. Naik ke menara seperti di Kudus, ya. Naik untuk azan di sana. Wa kana tahta al-manarah daran linasrani. Ini menara, dia azan di situ. Di bawah menara itu ada rumah yang dimiliki oleh seorang yang beragama Nasrani. Fattala'a fiha, lalu dia menilik begitu ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Ternyata tidak terasa, tidak sengaja dia melihat anak perempuan yang memiliki rumah tersebut. Tentunya tidak pakai jilbab karena seorang Nasrani. Tidak merasa dia melihat anak perempuan yang memiliki jilbab, yang memiliki rumah tersebut. Faftutina biha. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang masih perawan ting-ting, hati-hati. Faftutina biha. Maka dia terfitnah dengannya. Berapa kali pandangan? 1 kali. Dia tergoda langsung dengannya. Bagaimana kita di zaman sekarang yang setiap hari di media sosial, murojaah Facebook, murojaah Instagram, ngelihat, mohon maaf, pantat-pantat perempuan dan jenggot panjang seseorang bukan jaminan dia tidak melihat yang haram. Makanya tidak ada kelezatan bagi seseorang yang suka melihat tersebut. Tidak ada lisannya berzikir, nggak ada. Dan saya ingin nasihatkan, amalan paling mudah zikir. Tetapi kenapa orang jarang berzikir? Bukan karena tidak tepat waktu, bukan karena malas, bukan. Tapi karena maksiat ada kesialan. Maksiat itu ada kesialannya. Kesialan itulah yang membuat ibadah mudah jadi sulit. Saya beri contoh yang lain. Kalau tadi masalah zikir, masalah qabliyah, ba'diyah. Ada orang setelah sholat Jumat misalkan, atau zuhur berjamaah misalkan, laki-laki, samping kanannya, samping kanan saya sholat ba'diyah, samping kiri saya sholat ba'diyah, sedangkan saya sibuk dengan handphone, akhirnya nggak sholat. Padahal kesempatan ada, mudah, banyak lingkungan mendukung, tapi kenapa nggak dikerjakan? Karena kesialan maksiat. Itu harus kita pahami baik-baik. Maksiat bukan hanya sekedar kita bermaksiat, enggak, dia membawa kesialan. Salah satu jenis kesialannya adalah membuat orang malas beribadah. Mushaf berbagai macam cetakan sekarang di Indonesia. Mungkin di rumah kita ada 5 mushaf, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah hatam. Bukan masalahnya wis tua, bukan masalahnya sudah umur karena kacamata udah nggak bisa, bukan. Masalahnya sial maksiat sial, membawa kesialan, membuat akhirnya ibadah yang mudah jadi sulit. Ibadah yang mudah jadi sulit. Contoh lagi, bangun malam, subuh jam 4.20 misalkan, oke? Dia bangun jam 4, setengah 4 bangun, ke kamar mandi, tapi nggak sholat malam, cuma buang air kecil, habis itu main handphone sampai subuh. Kenapa itu bisa terjadi? Sial maksiat, kesialan maksiat. Hati-hati itu. Makanya wajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali bermajlis seperti ini minimal 70 kali mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minimal 70, agar tidak sial maksiat, agar maksiat tidak mendatangkan kesialan. Maka dia tergoda, fatarokal adzan, ninggalin adzan, wa nazala ilaiha, turun dari menara, masuk menemui perempuan tadi, wa dakhala dar, masuk ke dalam rumah, faqalat lahu ma sya'nuka wa ma turid. Si perempuan terperanjat, apa yang kau inginkan?
Kenapa engkau masuk? Qala uriduki, aku ingin kamu. Padahal ahli ibadah, wajahnya bercahaya, mungkin hafal Quran, imam masjid di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Ya, ini para ikhwah. Kemudian si perempuan tersebut mengatakan, "Limadha? Kenapa engkau mau aku?" Qala qad salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwaku, engkau telah merenggut isi hatiku hanya dengan satu kali pandangan. Bagaimana berkali-kali? Ini saya ngomong begini Pak, bukan suci, bukan. Saya sedang menasihati diri sendiri. Sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya jujur saja sedang menasihati diri sendiri. Siapa tahu dengan nasihat ini di masjid ini, dalam majlis yang mulia ini, jiwa saya benar-benar takut saat sendirian. Kemudian qalat la ujibuka ila ribatin abada. Enggak, saya enggak mau main-main. Kalau mau serius. Kemudian kata si fulan yang ahli ibadah tadi, ahli azan, atazawwajuk. Aku serius, aku akan menikahimu. Qalat anta muslim wa ana nasraniyah. Kata si perempuan ini, engkau muslim, aku wanita Nasrani, wa abi la yuzawwijuni mink. Bapakku tidak akan menikahkan kamu, aku denganmu. Kamu muslim. Qala, lihat, atanassar. Qala atanassar. Kata dia, aku akan masuk ke dalam agama Nasrani. Hanya satu kali pandang. Makanya saya sering sebut, sering-sering minta sama Allah, terutama di waktu-waktu mustajab, agar dijauhkan dari berubahnya afiat. Berubahnya afiat. Afiat itu apa? Keselamatan, kenyamanan, keimanan. Afiat itu bukan hanya kesehatan. Kita nggak tahu kapan diuji oleh Allah. Saya di hotel, saya nggak tahu kapan diuji oleh Allah. Jangan-jangan, Assalamualaikum Ustaz, mau pijit nggak Ustaz? Apakah saya mampu melawan? Atau monggo silakan, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan diuji oleh Allah. Sampai ini, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, seling beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiat yang engkau berikan kepadaku. Ini hati-hati. Wa fujaati niqmatik, dan datangnya tiba-tiba musibah yang engkau berikan. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemurkaan. Ini hati-hati. Perempuan juga, ibu-ibu, kita nggak tahu, apalagi perempuan di Indonesia kan sukanya keluar bekerja dan seterusnya. Kita nggak tahu. Saya sering kalau melihat di beberapa rumah makan, kadang-kadang ada pakaian sama-sama laki-laki perempuan, saya yakin itu bukan suami istri, itu adalah teman kantor. Bagaimana kemudian karena sering bergaul, karena sering keluar kota, akhirnya ada timbul rasa si laki-laki lupa istrinya, si perempuan lupa suaminya. Seseorang tidak tahu kapan diuji oleh Allah SWT. Sering-sering berdoa. Makanya orang ini mengatakan, qala atanassar, aku akan masuk dalam agama Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Baik, kalau seandainya kamu mau masuk Nasrani, aku akan mau menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Akhirnya orang itu menjadi Nasrani, liyatazawwaja, agar bisa menikahi perempuan tersebut. Wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya sudah tinggal bersama perempuan tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan di luar agama Islam tinggal bersama dengan pacarnya. Belum menikah ceritanya. Falamma kana, sudah tinggal menara untuk azan, nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Masjid, iqamah,
Ya, azan, iqamah, mungkin imam sendirian, makmum juga termasuk dia sendirian, udah nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Falamma kana fi athna'i dzalikal yawm raqa ila sath. Ketika dia naik ke atas loteng di rumah itu, kemudian dia jatuh, fasaqata famata, jatuh mati. Apa yang terjadi? Falam yadhfar biha, belum merasakan nikmatnya bergaul dengan perempuan ini sebagai istrinya, karena belum selesai, belum jadi istri. Wa ma wafatahu dinuh, tetapi dia sudah kehilangan agamanya. Ini namanya su'ul khatimah. Nah, yang kita bicarakan adalah kiat agar mendapatkan husnul khatimah. Baik, kiat yang paling pertama dan paling utama agar mendapatkan husnul khatimah adalah akidah yang benar. Ini paling utama dan paling pertama. Akidah yang benar, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan kesyirikan, terutama syirik-syirik besar. Apa dalilnya? Perhatikan dalam surat Fussilat dan juga surat Al-Ahqaf. Surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Ini akidah yang benar. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma istaqamu, lalu dengan akidah yang benar tersebut dia istiqamah di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka saat mau dalam keadaan sekarat, turun malaikat mengatakan, hai fulan, jangan takut untuk kehidupan setelah kematian, karena kamu berakidah yang benar. Hai fulan, alhamdulillah, hai fulan, jangan khawatir terhadap keluargamu yang kamu tinggalkan, karena kamu berakidah yang benar. Lalu apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Ini saat-saat dalam keadaan sakaratul maut. Maka ada kadang-kadang orang kalau seandainya mau meninggal, dia seperti menggapai sesuatu, tersenyum. Itu seketika sakaratul maut menunjukkan bahwasanya dia sedang melihat malaikat yang tidak dilihat oleh manusia yang bukan dalam keadaan sekarat. Ini menunjukkan akidah yang benar adalah kiat pertama seseorang mendapatkan husnul khatimah. Maka saya nasihatkan agar belajarlah ilmu tauhid. Apalagi nih kita lagi dalam fenomena ada orang yang mengaku memindahkan awan, menahan hujan. Ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang yang belajar tauhid. Dan Al-Quran sebagai petunjuk kita benar-benar sudah menunjukkan bagaimana kita bisa menjawab pernyataan orang tersebut. Pernyataan bahwasanya saya diberi kuasa oleh Allah untuk bisa mengatur awan, untuk bisa memindahkan hujan. Saya diberi remote oleh Allah untuk bisa memindahkan awan, bisa mengatur hujan. Tidak ada yang bisa menjawab ini kecuali orang tauhid, orang yang ngaji tauhid. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang begitu banyak, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengajak orang yang mengaku mampu mengatur alam semesta, di antaranya memindahkan awan dan hujan. Apakah benar itu bisa terjadi? Karena kalau benar berarti ada dua Tuhan yang mengatur.
Kalau ada dua Tuhan berarti akan hancur dunia dan langit ini. Karena yang satu mau hujan, yang satu mau tidak hujan. Yang satu mau paceklik, yang satu mau hujan. Akan hancur dunia. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadhu alihatan minal ard hum yunshirun law kana fihima alihatun lafasadata fasubhanallah amma yasifun. Kalau seandainya di antara bumi dan langit ini ada banyak Tuhan yang mengatur, maka langit dan bumi ini akan hancur. Itu jawaban pertama. Mattakhadallahu min waladin subhanah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan seorang pun menjadi anaknya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak pernah ada Tuhan yang mengatur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada Tuhan yang mengatur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hancur langit dan bumi ini. Itu solusi Al-Quran untuk menjawab orang-orang yang mengaku diberikan kuasa oleh Allah bisa mengatur awan dan hujan. Katakan saja, kalau ada banyak Tuhan maka akan hancur. Yang kedua jawabannya adalah, kalau seandainya ada yang mengaku bisa mengatur awan dan hujan, maka katakan Anda adalah makhluk yang diciptakan. Jangankan mengatur awan dan hujan, mengatur diri sendiri tidak sanggup. Menahan air kencingnya nggak sanggup. Bagaimana mau mengatur awan dan hujan? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan makhluk yang tidak bisa mencipta, bahkan mereka makhluk yang diciptakan? Dan sebagai orang yang bertauhid, kita wajib marah, Pak. Itu bukan kearifan lokal, Pak. Itu permasalahan akidah seorang muslim. Kita wajib, sebagai yang bertauhid, wajib kita meletakkan bahwa hanya Allah Rabbul Alamin, hanya Allah Al-Khaliqu Ajma'in, Khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Rabb atas alam semesta, yang memelihara alam semesta. Hanya Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Masa Allah disamakan dengan makhluk yang dicipta, yang tidak bisa mencipta apa-apa, bahkan dia diciptakan? Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Maka saya nasihatkan, kiat yang pertama adalah seseorang harus benar-benar menjaga akidahnya. Akidah yang paling utama dijaga adalah akidah apa? Tauhid. Tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan. Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Tiada sekutu bagi Allah. Allah satu-satunya yang memiliki ibadah. Segala macam ibadah hanya ditujukan kepada Allah, karena ibadah seluruhnya hanya milik Allah. Dan cara beribadah ada dua macam. Cara mentauhidkan Allah dalam ibadah ada dua macam. Perhatikan ini baik-baik. Contohnya, yang pertama adalah kalau kita berdoa, maka doanya hanya kepada Allah. Isti'anah, minta tolongnya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, apalagi kepada orang mati. Kalau seandainya kita minta isti'adah, perlindungan, hanya kepada Allah. Istighatsah, hanya kepada Allah. Ini cara mentauhidkan Allah yang pertama dalam ibadah. Kalau kita bertawakal, bersandar hati, hanya kepada Allah. Bernazar, menyembelih, hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita saat beribadah menginginkan pahala, sanjungan, hadiah hanya dari Allah. Begitu cara mentauhidkan dalam ibadah. Ada dua tadi, Pak. Seperti kita sholat, ini yang kedua nih. Sholat ingin pahala hanya dari Allah, tidak ingin pujian dari manusia. Puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, hanya ingin pahala dari siapa? Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itulah cara mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ada dua, menunjukkan niat hanya untuk Allah, dan yang kedua meminta pahala hanya dari Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu seseorang akan mati di atas tauhid. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kiat yang kedua adalah yaitu seseorang ketika dia istiqamah, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Istiqamah akan mendapatkan husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Istiqamah menghantarkan kepada husnul khatimah. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara saya agar bisa istiqamah? Bagaimana cara saya agar bisa istiqamah sampai mati? Imannya tidak naik turun. Maka jawabannya adalah rukun istiqamah ada dua. Disebutkan dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berarti rukun yang pertama adalah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya? Berjalan di atas jalan yang benar. Tidak akan bisa seseorang istiqamah kecuali ketika dia berjalan di jalan yang benar. Saya beri contoh. Saya dari hotel ke duduk sampean Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Kalau seandainya saya salah jalan, maka tidak akan sampai ke Masjid At-Taqwa Muhammadiyah duduk sampean. Itulah yang disebut dengan berjalan di jalan yang benar. Dan ini rukun pertama, ini memerlukan ilmu agama. Maka jangan pernah bosan menimba ilmu agama. Terutama nih, sebentar lagi bulan Ramadan, semestinya mungkin sudah dilakukan ya. Semestinya setiap masjid, termasuk Masjid Taqwa Muhammadiyah, duduk sampean manggil ustaz. Manggil ustaz kajian pra Ramadan. Kajian Islam intensif Ramadan. Dibahas tentang puasa sedetil-detilnya. Apa itu rukunnya, apa itu kewajiban-kewajibannya, apa itu kesunahan-kesunahannya, apa itu yang makruh-makruh dikerjakan dalam bulan Ramadan, apa itu pembatal-pembatal puasa Ramadan, apa itu pengurang-pengurang puasa Ramadan. Semestinya dipelajari secara detil sebelum masuk Ramadan, ya, agar kita di atas ilmu, di atas jalan yang benar. Karena dengan begitu kita bisa istiqamah. Kemudian rukun yang kedua agar istiqamah adalah yaitu selalu berjalan di jalan yang benar. Kalau tadi yang pertama berjalan di jalan yang benar, yang kedua selalu berjalan di jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka istiqamahlah di dalam hal, terutama Pak, ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terutama amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Bapak sendiri dan Allah, kemudian para malaikat pencatat amal. Mungkin istri kita pun tidak tahu,
Pertahankan itu, Pak. Talhah bin Zubair rahimahullah mengatakan, "Ini istata'ta an yakuna laka khabi'atan min 'amalik faf'al." Jika engkau sanggup untuk memiliki amalan rahasia, lakukan. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lakukanlah. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu membantu orang, entah itu menafkahi anak yatim, entah itu mengurus janda. Diurus, nggak mesti harus dinikahin ya. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, istiqamah di dalam amalan rahasia. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, pada hari kiamat amalan pertama kali yang menyelamatkan hamba adalah amalan-amalan rahasia. Adapun sholat berjamaah dilihat orang, hati sudah mulai ke semana-mana. Kalau enggak sholat berjamaah malu, kalau enggak hadir kajian malu. Tapi yang tidak dilihat orang, entah itu walau hanya 1 rakaat sholat witir yang kita kerjakan dan tidak ada yang tahu. Dari mulai sekarang sampai kita mati kita kerjakan walau 1 rakaat. Khairul a'mali adwamuha wa in qal. Amalan paling terbaik adalah yang dikerjakan terus menerus meskipun sedikit. Ini ahibati fillah, afanillah wa ya. Itu kiat yang kedua, istiqamah. Dan istiqamah, kapan seseorang bisa istiqamah? Ketika dia ikhlas dalam beramal ibadah. Tidak peduli mau dikatain orang, dipuji orang, bukan ukuran dia. Yang penting bagi dia adalah apakah Allah melihat amalan saya atau tidak? Apakah Allah menerima amalan saya atau tidak? Apakah Allah mengganjar pahala atas amalan saya atau tidak? Nun sewu, siapa yang PNS di sini? Hah? Ada ASN? Angkat tangan. Enggak, cuma nanya aja. Hah? Jenengan sudah pensiun? Nggih, pensiun. Berapa jadi ASN? Berapa lama? 32 tahun. Baik. 32 tahun jadi ASN. Ada sebagian orang yang jadi ASN selama 32 tahun, dia bisa istiqamah jadi ASN sampai pensiun. Apa sebabnya? Bisa istiqamah. Apa sebabnya? Ikhlas. Setiap tanggal 1 dapat gaji. Iya betul. Ikhlas itu kan artinya murni. Murni niatnya hanya ingin dapat gaji tanggal 1. Orang mau mengatain dia, nggak ngatain dia, yang penting saya kerja. Kamu juga nggak bayar saya tidak peduli dengan kamu. Begitulah gambaran keikhlasan. Murni hanya untuk Allah. Tidak peduli dia orang memujinya nggak memujinya. Murni hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Itulah gambaran keikhlasan. Maka ikhlaslah yang bisa menjadikan seseorang istiqamah. Seperti ASN tadi. Dari mulai dia 32 tahun yang lalu sampai 32 tahun dia tetap, bahkan kadang-kadang kantornya itu aja. Jadi kalau diputar filmnya, film kehidupannya, rumah jam 8 nih, misalkan jam 8 rumah, kantor, jam 4 pulang, balik lagi, besok begitu lagi, membosankan. Itu filmnya nggak laku kalau dijual. Tapi kenapa orang mau istiqamah? Apa tadi jawabannya? Ikhlas untuk gaji per tanggal 1. Begitulah amal ibadah. Saat kita ikhlas, kita tidak peduli omongan orang, pujian manusia, hadiah dari manusia, nggak peduli kita. Yang penting Allah memuji atau menerima amal saya atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, paham sudah dapat ya? Dapat.
Begitulah keikhlasan. Itu yang akan membuat seseorang dia istiqamah. Dengan istiqamah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi kiat istiqamah adalah keikhlasan. Makanya saya sering sebutkan istiqamah tiga mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ikhlas, istiqamah, ikhlas menghantarkan kepada istiqamah, istiqamah menghantarkan kepada husnul khatimah. Tiga mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kiat yang selanjutnya, yang keempat, yang ketiga ya, yang ketiga, kiat husnul khatimah, yaitu seseorang berdoa agar diberikan husnul khatimah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Dan doa ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang paling sering beliau baca terutama dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Baca terus agar kita tetap saat mati tetap di atas agama. Dan keadaan sekarat, Pak, misalkan saya sekarang nanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bisa nggak ngucapin bisa nggak menjawab pertanyaan saya, man rabbuka? Mungkin semuanya bisa. Rabbi Allah. Ma dinuka? Apa agamamu? Dini al-Islam. Semuanya mungkin bisa menjawab sekarang. Tapi keadaan sekarat, atau ucapkanlah sekarang la ilaha illallah. Mungkin semua dari kita bisa mengucapkannya, la ilaha illallah. Tapi dalam keadaan sekarat tidak bisa seseorang seenaknya. Keadaan sekarat persis seperti dalam keadaan dia sedang tidak bisa mengatur otaknya, tidak bisa mengatur hawa nafsunya. Yang ada adalah kebiasaannya. Makanya Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menceritakan juga di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan ada orang yang dalam keadaan sekarat, lalu ketika dalam keadaan sekarat dikatakan kepada dia, ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dikatakan si fulan ini? Asqi khamran, asqi, artinya tuangkan. Karena kebiasaan saat dia masih hidup suka minum khamar. Ada lagi dikatakan, wahai fulan ucapkanlah la ilaha illallah. Ketika dalam keadaan sekarat dia akan sesuai dengan kebiasaannya. Apa itu? Syahid. Kalau bahasa kita skakter. Main apa tuh? Main kartu, main catur, dan seterusnya. Jadi berdoalah kepada Allah agar ditetapkan hati sampai malaikat ada di sisi kepala kita, karena setiap manusia akan dicabut nyawanya, ruhnya dari sisi kepala. Saat itulah kita sangat-sangat memerlukan ketetapan hati, ketetapan lisan, dan itu sesuai dengan kebiasaan. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kiat yang keempat husnul khatimah adalah seseorang senantiasa menjauhi
dosa-dosa, terutama dosa besar. Sebagaimana hadis yang ayat surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, yang menjauhi dosa besar maka akan mendapatkan husnul khatimah, karena Allah mengatakan wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, ke dalam tempat masuk yang mulia. Maka jauhi dosa-dosa besar agar kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Yang keberapa sekarang? Kelima. Jauhi menzalimi manusia. Mungkin dia ahli ibadah, salat tahajud, puasa sunnah, bersedekah, tetapi urusan menzalimi manusia dia jagonya. Seperti menggibah, namimah, ya, dia jagonya. Kemudian juga ngambil harta orang tidak dikembalikan, hutang tidak dibayar-bayar. Dan saya berpesan ini, hutang itu tidak bisa dibayar dengan istighfar. Paham nggak maksud saya? Kalau dosa-dosa lain bisa dibayar dengan istighfar. Dosa meninggalkan sholat, bertobat kita, istighfar, lalu sholat, Allah mengampuni. Dosa meninggalkan puasa Ramadan, bertobat kita, lalu beristighfar, Allah mengampuni. Tetapi dosa punya hutang kepada orang lain tidak bisa dibayar kecuali dengan melunasinya. Nggak bisa dibayar kecuali dengan melunasinya. Coba perhatikan hadis, kullu yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya seluruhnya. Orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah, seluruh dosanya diampuni, illa dain, kecuali hutang. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, fihi dalilun ala anna al-a'mal as-salihah la tukaffar huquqal adamiyyin, la tukaffir huquqal adamiyyin. Di dalam ini, hadis ini terdapat dalil bahwa amal saleh tidak menghabiskan tanggungan kita terhadap orang lain. Maka hati-hati Bapak Ibu yang sering berhutang, ibu-ibu yang sering arisan. Arisan adalah apa, Bu? Hutang. Ya, meskipun dia mubah, tetapi jangan bermudah-mudah. Ikut arisan kelompok sana, kelompok sini, kelompok A, kelompok B, 10 kelompok dia ikut arisan semua. Ya. Dan dia sudah dapat semua pertama kali. Itu hutang semua. Jika tidak dibayar, maka tidak diampuni dosanya. Dan itu kezaliman antar manusia. Kalau kezaliman kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Huququl adamiyyin ma'allah mabniyatun 'alal musyahah, 'alal musamahah. Hak antar manusia dengan Allah itu dibangun di atas saling memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan tetapi huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Ya, hati-hati ini. Dan kiat husnul khatimah adalah menjauhi kezaliman terhadap manusia, terutama dalam masalah harga diri dan harta.
Jangan bermudah-mudah ngambil harta orang, terutama juga harta, harga diri dan darah. Saya berpesan nih, jangan sedikit-sedikit ngompor-ngompori orang untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan hal yang macam-macam. Wallahi Pak, kalau bukan karena Allah kemudian keamanan, kita tidak bisa ngaji. Dari 1 jam yang lalu tadi nggak bisa ngaji. Ya, hati-hati, jangan merusak keamanan. Negeri ini salah satu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman. Kita bisa sholat Jumat, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sholat Id, kita bisa sholat Idul Adha, kita bisa kurbanan, kita bisa terawih sekarang insya Allah bulan ini, bulan depan. Jangan dirusak keamanan ini Pak, hati-hati. Jangan ikut yang namanya provokator ingin memberontak, turunkan, gulingkan. Ya, hati-hati. Karena keamanan diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum makanan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan berikanlah makanan kepada penduduknya. Subhanallah. Nggak bisa kita Pak kajian seperti ini nyamannya kalau nggak aman. Jangan dirubah, hati-hati. Jangan pakai perasaan dan hawa nafsu, pakai dalil. Hati-hati 3 hal tadi, kezaliman, harta, harga diri, dan nyawa. Hati-hati. Urusannya berat Pak. Urusannya berat. Apabila ada penggulingan misalkan, pemberontakan, kemudian yang terbunuh, itu semua yang menanggung adalah yang memprovokasi pertama kali. Dan seorang muslim akan lapang hitungannya, hisabnya di sisi Allah selama tidak ada hubungannya dengan darah manusia. La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seseorang masih saja di dalam kelapangan dihisapnya selama tidak terkena darah yang haram. Makanya di Arab Saudi Pak kalau tengkar, orang kalau di Arab Saudi tengkar itu pakai dada. Apa kowe? Karena kalau sudah nonjok pasti masuk penjara. Karena berkaitan dengan darah. Ya, jadi kalau Bapak mau tengkar dada aja. Ya, hati-hati. Lihat hadis riwayat Bukhari, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Jauhilah doa orang-orang yang terzalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menzalimi orang. 3 tadi, urusan darah, harta, harga diri. Hati-hati menzalimi orang. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang keberapa nih? Yang ke-6. Termasuk daripada kiat husnul khatimah, saya akan berhenti pada angka yang ke-7 ya. Insyaallah tepat nanti 10.30 saya berhenti. Termasuk kiat husnul khatimah adalah seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir tersebut, terutama menghafal Al-Qur'an saat dalam keadaan sekarat, yang ada di dalam lisannya adalah apa? Hafalan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fir dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an, bacalah, terutama Pak bulan Ramadan ini, hatamkan Quran. Dan saya sering mengatakan kalau sudah masuk Ramadan yang paling sedih bukan yang tidak bisa beli baju baru, bukan yang tidak bisa buka puasa dengan makanan enak, tetapi yang paling sedih yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena dia tidak lancar baca Quran.
Bulan Ramadan bulan menghatamkan Al-Quran. Jangankan kita Pak, manusia yang paling terbaik, Sayyidu waladi Adam, anak pemimpin anak keturunan Adam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau menghatamkan dalam bulan Ramadan Al-Quran sebanyak sekali. Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali, sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kana Syafi'i idza dakhala Ramadan yakhtimul Qur'ana fi 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, jika masuk ke dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bagaimana itu bisa terjadi Ustaz? Begini ceritanya, begini caranya. Ini bukan cerita manusia-manusia super heroik, Superman, Batman, Iron Man, bukan. Ini cerita nyata dan banyak yang sudah mencobanya. Membaca Al-Quran bagi orang yang lancar, satu juznya 1 jam. Setengah jam maksudnya. Satu juznya setengah jam. Berarti kalau 30 juz 15 jam. 15 jam. Berarti kalau seseorang ingin hatam per hari, 1 kali hatam, bisa dia. Karena cuma 15 jam. Dia masih bisa dagang, masih bisa masuk kantor, cuma 15 jam. Karena kita sehari semalam 24 jam. Itulah rahasia mengapa ada ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam. Karena 1 juz setengah jam, 30 juz 15 jam. Taib. Tadi dikatakan Imam Syafi'i 60 kali hatam. Bagaimana caranya? Berarti 1 hari 2 kali hatam. Sedangkan kalau 15 tambah 15 menjadi 30. Sedangkan sehari semalam cuma berapa jam? 24 jam. Caranya adalah Imam Syafi'i ulama besar, Al-Quran hafal ngelotok di luar kepala, bacaannya cepat, mungkin 1 juznya bisa 20 menit. Dengan begitu beliau bisa menghatamkan 2 kali hatam. Makanya saya nasihatkan, kalau seandainya ada seseorang, baik bapak ibu, yang hari ini belum bisa baca Quran, maka mulai hari ini panggil guru privat. Saya ingin bisa, saya ingin tahun depan hatam Quran. Saya pernah Pak punya murid namanya Pak Jimmy. Beliau ahli masak di hotel bintang 5 di Arab Saudi. Kemudian beliau datang ke kantor saya, Ustaz, saya ini sedih, setiap kali bulan Ramadan saya tidak bisa menghatamkan Quran. Paling cuma selembar 2 lembar saya bisa baca. Saya ingin hatam seperti orang-orang lainnya. Saya katakan, kalau seandainya Bapak semangat, silakan datang ke kantor saya setiap habis maghrib. Hari ini. Datang dia. Dia belajar sampai setahun. Lancar. Suatu Ramadan dia telepon saya, Ustaz, alhamdulillah, ini sudah hataman yang kedua. Ramadan bulan membaca Al-Quran. Orang yang sangat merugi dalam bulan Ramadan adalah orang yang masuk Ramadan dia belum bisa baca Quran. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, kiat yang ke-6 dari husnul khatimah adalah suka berzikir, terutama membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Jangan cuma menghafal 3 qul. Ini bukan meremehkan surat-surat tersebut, tapi melihat bahwasanya surat tersebut sedikit, 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, warisan TK, inna a'taina. Ya, itu saja. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau seandainya ada, dan saya yakin tidak ada yang belum lancar, panggil guru privat. Kalau perlu Masjid Muhammadiyah, Masjid Taqwa Muhammadiyah, panggil guru-guru yang bisa mengajari kita.
Saya pengen baca Quran, tahun depan saya harus khatam sekali minimal. Bikin halaqah-halaqah. Meskipun yang sudah jadi kakek-kakek yang belum lancar-lancar, bikin halaqah-halaqah. Syaratnya cuma satu, nggak pernah berbayar, nggak usah berbayar. Syaratnya cuma satu, gratis seluruhnya. Syaratnya cuma satu, ngaku nggak bisa baca Quran. Iya betul. Sedih Pak, orang berlomba-lomba. Saya jujur saja, santri saya yang Pak Saiful dan Burhani, salah satu anak beliau di pesantren saya, pesantren Intan Ilmu Baritokuala Kalimantan Selatan. Kita punya program bagi santri. 15 hari pertama mereka di pesantren. 15 hari pertama mereka di pesantren, saya sudah bikin program yang mereka tidak akan merasakan. Insya Allah bisa terjalan program tersebut, akan bisa menghatamkan 3 kali hatam dengan segala macam aktivitas mereka. Habis subuh 2 juz, sebelum zuhur 2 juz, habis asar 2, sebelum maghrib 2 juz, selesai 6 juz. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi jam 6 sampai jam 7, kemudian jadi jam 11 sampai jam 12, dari jam 5 sampai jam 6. Yang lain dia bisa main, bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Mudah. Baca Quran bulan Ramadan adalah sesuatu yang paling indah. Amalan utama bulan Ramadan adalah sesuatu yang paling indah. Nah, nanti jangan ada pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih bagus, menghatamkan Quran atau baca tafsirnya? Maka ini biasanya hatamnya enggak, tafsirnya enggak dibaca. Ini adalah pertanyaan para pemalas. Ya, ayo tekad nih, tekad berlomba-lomba. Ketemu lagi nanti setelah Ramadan, ketemu lagi berapa kali hatam? Ya, yang belum lancar buat halaqah di masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Panggil para santri, panggil, ajarin kami sampai bisa, sampai lancar. Ukuran lancarnya selancar Imam Sudes di Mekah. Iya, dengan begitu bisa setengah jam. Harus bisa. Saya dulu Pak di pesantren tahfidz saya di Kudus, Jawa Tengah. Pesantrennya namanya Al Furqan. Kiai saya namanya Kiai Haji Abdul Basir. Kita pesantrennya tradisional, bisa bergaul dengan orang kampung. Makanya saya sedikit bisa bahasa Jawa yang halus, karena kan Jawa Tengah halus di Kudus. Di depan pesantren ada orang jual minyak tanah. Jualan minyak tanah. Tetapi ketika adzan asar berhenti dia, sholat. Saya perhatikan tuh, sholat asar berhenti, pas asar pokoknya berhenti. Kemudian baca Quran. Nanti lanjut lagi maghrib. Saya tanya kepada bapak tersebut, Pak, berapa kali kalau bapak seperti ini kegiatannya setiap hari? Nggak pernah lelet kecuali sakit. Berapa kali bapak hatam? Sebulan kadang-kadang 2 kali minimal, Ustaz. 2 kali minimal. Maka Ramadan hati-hati, dan berzikir, membaca Al-Quran adalah modal untuk husnul khatim, karena lisan kita akan terbiasa dan dengan itu kita akan mati di atasnya. Allahumma amin. Yang ketujuh, yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu seseorang ketika ingin dia mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya dia mengetahui apa saja husnul khatimah tersebut. Apa saja husnul khatimah tersebut. Salah satu husnul khatimah tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka sering-seringlah berzikir la ilaha illallah, sehingga lisannya terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, dan itulah tanda husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7
minimal kiat-kiat husnul khatimah. Yang pertama adalah tauhid, akidah yang benar. Yang kedua istiqamah. Yang ketiga berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang keempat adalah apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Yang kelima, jangan menzalimi orang lain. Yang keenam, banyak-banyak berzikir, terutama membaca Al-Quran. Yang ketujuh, khusus dia sama dengan yang keenam, tetapi secara khusus adalah zikir la ilaha illallah. Berdiri, berbaring, duduk, lagi bersama suami, lagi bersama istri, lagi di pasar, lagi di tambak, ucapkan la ilaha illallah. Seseorang akan terbiasa dengannya dan dia akan wafat di atasnya. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nggih, Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pembahasan, ada riwayat di seseorang itu biasa melaksanakan atau berbuat kebaikan padahal dia ahli neraka, dan orang itu terbiasa berbuat ahli neraka padahal dia bisa. Ini malu bil khawatir ketika ada bicara apa ini membedakan. Yang kedua, riwayat mengenai kata-kata usrah itu banyak juga. Tapi apakah setiap apa itu itu pasti seperti itu? Kalau apa itu jihad bisa kita sampai tanya jihad tadi jelas saya tadi dan tadi kata-kata usrah contohnya Paul yang itu Paul, terus apa itu Banyak. tenggelam, terbakar, maka banyak sekali. Apa mati hari Jumat, malam Jumat, apa itu pasti begitu. Bagaimana ceritanya orang yang tidak seperti itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan hadis yang berbunyi begini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Yang artinya begini. Ada orang beramal dengan amalan penghuni surga. Amalan penghuni surga. Ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Maka akhirnya ditutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan penghuni surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis ini penjelasannya satu, yang menjadi ukuran adalah akhir hidup seseorang. Saya beri contoh ya, umur manusia 60 tahun, balignya umur 15. Dari umur 15 dia maksiat aja sampai umur 59 tahun 364 hari maksiat tok, bahkan sampai murtad. Di hari yang ke-365 pas umur 60 tahun dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka mana yang jadi ukuran, awalan atau akhiran?
al-akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan orang tersebut tergantung pada akhirnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dia berumur 60 tahun, 15 balik. Kemudian dia mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Lalu setelah itu pada umur 60 tahun sebelum mati dia bermaksiat kepada Allah, murtad. Yang jadi ukuran mana? Murtadnya. Ini faedah pertama dari hadis tadi. Betul yang Bapak katakan tadi. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Faedah yang kedua, Ustadz, sepertinya kok zalim ya Ustadz. Capek-capek ternyata takdirnya neraka. Yang ini foya-foya. Ya, makanya ada pepatah mengatakan muda foya-foya, tua masuk surga. Ya. Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, orang yang beramal ibadah ternyata diakhiri dengan su'ul khatimah, itu ternyata amal ibadahnya riya. Nah, itu masalahnya. Sehingga diakhiri dengan su'ul khatimah. Itu masalahnya. Karena ada dalam beberapa lafaz fima yabdulin nas, dia beramal dilihat oleh manusia. Saat dilihat oleh manusia dia beramal saleh, tapi tidak tahu saat sendirian. Itu penyebab dia ternyata apa? Su'ul khatimah. Paham Pak sekarang? Kenapa dia kok seperti dizalimi? Ya, yang foya-foya kok enak sekali, cuma dengan la ilaha illallah langsung masuk surga. Sedangkan yang ini beribadah, kemudian setelah itu dia bermaksiat, dia akhirnya masuk neraka. Maka kita katakan yang beribadah ini ternyata apa tadi? Riya. Makanya pentingnya menjaga hati. Saya ingin mengupas sedikit tentang riya. Apa penyebab riya? Dua. Ingin dipuji dan ingin dapat hadiah, itu penyebab riya. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yajtami'u al-ikhlas fi qalbi al-'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'i fi ma indan nas illa kama yajtami'u al-ma' wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan cinta pujian, cinta hadiah dari manusia. Enggak akan ngumpul tuh. Kecuali seperti terkumpulnya api dan air, nggak akan pernah bisa nyatu. Maka caranya agar kita benar-benar ikhlas, tidak riya, bagaimana? Kita hilangkan dua sebab ini, suka dipuji dan suka dikasih hadiah. Bagaimana cara menghilangkan suka dipuji? Ketahuilah Bapak Ibu, pujian manusia terbatas, relatif. Mungkin seseorang memuji hari ini, jangankan besok, 5 menit ke depan sudah dicela lagi. Pujian manusia terbatas. Tapi kalau Allah memuji, apa yang terjadi? Benar-benar terpuji. Maka carilah pujian dari Allah. Yang kedua, apa penyebab riya tadi? Ingin dapat hadiah. Cara menghilangkannya bagaimana? Ketahuilah apapun yang kita ingin dapatkan dari manusia, entah itu harta, tahta, wanita, tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin sinten? Allah. Maka mintalah sama Allah. Ngapain minta kepada makhluk? Dengan begitu kita akan ikhlas. Jadi itu jawabannya, Pak. Mengapa orang kok bisa di akhir hidupnya mati dalam keadaan buruk? Ternyata ada riya. Lah ini, mengapa orang di akhir hidupnya mati dalam keadaan baik? Ternyata ada keikhlasan. Kan ada dalam riwayat Bukhari, seorang pezina, wanita. Lalu dia melihat seekor anjing berputar-putar di sumur, menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan.
Si perempuan tukang zina ini, pelacur ini, masuk ke dalam sumur, ngambil air, kemudian diapakan? Dikasihkan ke mulut anjing tersebut. Apa yang terjadi? Faghufira laha bihi. Hadis riwayat Bukhari. Maka perempuan tersebut, dosa zinanya yang bertumpuk-tumpuk selama ini, diampuni dosanya oleh Allah. Salah satu sebabnya apa? Ikhlas. Dari mana Bapak tahu ikhlas? Tidak dilihat orang. Makanya saya katakan tadi, jika Anda mampu menyembunyikan amalan walau satu aja, maka jagalah itu sampai mati. Sebagaimana seorang tabi'i, ketika beliau meninggal, ternyata ada bekas di sini, di punggungnya, karena dia bawa gandum untuk orang-orang miskin. Ketahuan dari mana? Pertama, dari jasadnya ada bekas. Yang kedua, tidak ada lagi yang masih gandum. Silahkan Pak, walau hanya mungkin 5.000 per hari, kita kasih orang 5.000 per hari sampai mati, sampai kita mati. Mungkin itu amalan yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya begitu Pak. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apa tadi Pak? Oh ya, husnul khatimah. Apakah setiap orang yang mendapatkan tanda husnul khatimah pasti husnul khatimah? Maka jawabannya Allahu a'lam. Karena yang tahu si fulan husnul khatimah, tidak husnul khatimah, hanya siapa? Allah. Kita hanya bisa berharap. Yang mati hari Jumat tetapi melakukan kesyirikan, husnul khatimah enggak? Lah enggak lah. Enggak mungkin. Karena syarat mutlak husnul khatimah adalah akidah yang benar. Tidak mungkin. Ya. Jadi misalkan ada orang meninggalnya dalam keadaan tersenyum, mukanya cerah, kemudian ada keringat pada dahinya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Tetapi dia dukun. Maka kita katakan Allahu a'lam. Tidak juga kita katakan tidak mendapat husnul khatimah, tidak juga kita klaim dia mendapat husnul khatimah. Tidak juga. Allahu a'lam. Sama seperti Lailatul Qadar. Tidak ada tanda secara dalil syariat dari Al-Quran atau hadis orang mendapat Lailatul Qadar, nggak ada. Yang ada tanda Lailatul Qadarnya. Tanda orang dapat nggak ada. Ya, kalau dulu saya masih kecil, diceritakan, dengar begitu, Lailatul Qadar adalah cahaya dari langit masuk ke dalam atap, pecah atapnya, masuk ke dalam diri seseorang. Besok-besok orangnya jadi tabib. Ya, mengaku mengetahui akan hal gaib. Nah, enggak, tidak ada tanda. Kenapa Pak tidak ada tanda? Kalau ada tanda dia dapat Lailatul Qadar, maka dia akan ujub nantinya. Oh, sudah diampuni dosanya, ngapain sholat? Makanya tidak ada tanda. Begitu juga husnul khatimah. Kita hanya cuma bisa berharap. Ya, wallahu a'lam. Apabila seorang meninggal pada saat ibadah umrah namun amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat, apa hal ini dapat dikatakan kematian yang husnul khatimah Ustaz? Maka jawabannya yang jelas secara umum, yang meninggal dalam keadaan beramal ibadah maka dikategorikan sebagai orang yang dapat husnul khatimah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Sesungguhnya Allah jika menginginkan kepada hambanya suatu kebaikan, Allah akan beri petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum meninggal. Nah Ustaz, lalu amal bid'ahnya bagaimana? Maka kita lihat bid'ahnya, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam atau tidak. Kalau bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, maka kita tidak bisa berharap dia dapat husnul khatimah. Tapi kalau seandainya bid'ah yang dia tidak mengeluarkan dari Islam, maka semoga dengan keikhlasannya
dan matinya di kota Mekah, diampuni dosa-dosa bid'ahnya. Bisa dipahami nggih? Nah, tapi tetap kita tidak bisa mengklaim, oh si fulan husnul khatimah. Kita hanya bisa apa? Berharap, berdoa kepada Allah. Amalan apakah yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang haid ketika berada di bulan Ramadan? Bolehkah mengikuti taklim di masjid sebagaimana normalnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Wanita haid yang tidak bisa dia lakukan, satu sholat, dua puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya. Sedangkan yang lainnya dia bisa lakukan. Yang ketiga tawaf, yang keempat memegang mushaf. Itu yang tidak bisa dia lakukan. Yang lain-lainnya dia bisa. Di antaranya dia duduk di majelis ilmu meskipun di masjid, asalkan dengan syarat dia benar-benar bisa mengamankan tercecernya darah haid di masjid. Ya, bagaimana caranya biar tidak tercecer darah haid di masjid? Ini agak susah dan perempuan lebih mengerti insya Allah. Agak susah ini karena kelamaan duduk kadang-kadang seseorang tercecer darahnya, haidnya, dan itu najis, dan itu termasuk dosa, mengotori masjid dengan darah haid. Makanya para ulama jumhur mengatakan diharamkan, ada yang mengatakan dimakruhkan dia pergi ke masjid dalam keadaan haid karena takut tercecer darahnya. Sedangkan amalan lain dia bisa mengerjakan, berdoa, berzikir, membaca Quran melalui hafalan, membantu orang lain, memperbanyak sedekah. Ya, makanya saya katakan tadi, mestinya di setiap masjid kaum muslimin sebelum masuk Ramadan sudah mengadakan kajian-kajian Islam intensif. Di antara yang paling utama dibahas adalah amalan inti Ramadan. Apa sih amalan inti Ramadan? Sehingga kita tahu amalan kita saat Ramadan itu apa saja. Ya, yang jelas tadi jawabannya diperbolehkan selama dia merasa aman. Kalau dia ragu-ragu maka lebih baik dia di rumah saja. Allahu a'lam. Apakah benar amalan tergantung akhirnya? Iya, amalan tergantung akhirnya sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Nah, ini jawaban yang kedua. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan menzalimi hambanya. Yang ahli taat insyaallah akan diwafatkan dalam ketaatan. Yang ahli maksiat maka dikhawatirkan dia wafat dalam kemaksiatan yang mendapatkan su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Dalam bab ini sudah dicontohkan oleh baginda bahwa berpoligami dilaksanakan oleh Nabi, sedangkan hukumnya bagi istri yang dipoligami suaminya berpahala bahkan dijamin surga. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa dan patut diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa sang istri tidak selalu merestui sang suami berpoligami? Mohon penjelasannya Ustaz, sehingga ibu-ibu Aisyah mendukung suaminya berpoligami. Sinten sing takon ini. Oh, itu ada. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Poligami syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang bisa melaksanakannya. Berpoligami syariat Allah, tetapi tidak semua orang bisa melaksanakannya karena berpoligami harus ada kekuatan finansial. Kalau tidak, menelantarkan para perempuan yang dipoligami. Dan ini banyak terjadi. Yang kedua, harus ada kekuatan fisik. Adapun kekuatannya cuma pas-pasan, ya jangan. Karena seorang yang berpoligami wajib dia berbuat adil. Nek pas menggilir satu sudah empot-empotan, nah gimana yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Harus kuat fisik. Yang ketiga, harus kuat perasaan. Karena menghadapi perempuan yang bermacam-macam karakternya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika beliau menggilir Aisyah radhiyallahu anha, lalu ada istri lain yang mengirim
makanan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha karena cemburu dipecahkan piringnya dan makanannya terhambur ke sana kemari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Diseneni? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau malah mencarikan alasan agar para sahabat memaklumi kelakuan Aisyah radhiyallahu anha. Apa beliau katakan? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Nah, begini laki-laki yang bisa berpoligami, laki-laki yang sabar. Ini baru menikah yang kedua sehari dua hari, gimana kabarnya? Nggak bisa, ya. Termasuk di dalamnya yang sedang berbicara di hadapan bapak ibu, nggak bisa, nggak jadi pengajian kita. Takut saya tidak bisa, takut. Ya, kenapa takut? Ya tadi, tidak sanggup. Hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk bisa. Tidak semua harus sanggup. Dan saya berpesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari, bapak-bapak terutama, ya, ada di Arab istilah seekor ayam. Ayam itu ayamnya ayam jago, tapi ayam jago dan dia sangat kurus, tidak berdaging gitu, cuma kulit. Dan tetapi dia punya kokok yang besar. Itu adalah gambaran laki-laki yang suka ngomongin poligami tapi tidak jadi-jadi. Itu disebut di dalam bahasa Arab dajjal saq'a, ayam saq'a. Itu laki-laki yang suka menyakiti hati suaminya. Awas gue, macam-macam tak poligami gue. Ya, ini kasihan istri dibegitukan, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, jadi poligami tidak semua orang bisa. Yang bisa, oke, silahkan. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ketemu seorang ustadz di Lampung. Ustadz, saya itu harus poligami. Kenapa? Karena saya gemetaran ketika istri saya sedang haid. Saya tidak bisa menyalurkan hawa nafsu saya, gemetar. Istri haid kan nggak bisa digauli di dalam kemaluannya. Maka saya pegang tangannya, kok keren emang. Nah, ini pantas ini. Adapun yang ya gitulah, ya nggak bisa. Maka dia tidak sembarang. Yang kedua, para ikhwah, di sini ada pertanyaannya. Kenapa istri tidak selalu merestui sang suami berpoligami? Sampai dajjal metu nggak akan direstui. Yang disuruh minta restu siapa? Siapa yang suruh minta restu sama istri? Nggak ada. Makanya ada pertanyaan dari seorang perempuan kepada seorang syekh di Arab Saudi. Ini kejadian nyata. Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah adkhilni wa zaujil jannah, ya Allah masukkan aku dan suamiku ke dalam surga, dan nanti kelak di dalam surga jangan kasih suamiku satu bidadari pun. Jawaban syekh yang menarik, kata syekh, tubtiluna fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman. Kamu ini, wahai para wanita, sudah menyiksa kami di dunia tidak boleh poligami, di akhirat juga. Subhanallah. Jadi Pak yang bertanya, sinten namanya Pak? Pak Suradi Bu namanya. Pak Suradi. Ya, jadi tidak ada dalam syariat Islam minta restu, nggak ada. Kalau merasa cukup maka menikahlah. Masalah nanti perang dunia kelima itu urusan masing-masing. Oke.
Taib. Dan saya nasihatkan kepada para laki tadi, yang saya nasihatkan, jangan bermudah-mudah ngomong di depan istri, itu menyakiti istri. Tidak diperbolehkan. Kalau mau ya nikah tanpa harus menggembar-gembor 10 tahun dari malam pertama. Ancamannya itu, awas kue, macam-macam poligami kue. Malam pertama sampai 10 tahun, nggak benar itu. Itu tidak diperbolehkan, ya, karena menyakiti hati sang istri. Dan saya berpesan kepada para suami, yang kemarin di Surabaya saya tekankan juga, suamilah yang lebih wajib bersabar kepada istrinya dibandingkan istri kepada suaminya. Suami yang lebih dituntut untuk bersabar, ngayomi, dibandingkan istri kepada suaminya. Karena Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah para istrimu dengan baik. Itu redaksi ayat kepada siapa? Suami. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Itu redaksi kepada siapa? Suami. Coba Pak bayangkan, ya, kita punya anak perempuan, saya punya anak perempuan 2. Saya nggak tahu nanti bagaimana melepas anak perempuan saya. Anak perempuan saya yang saya ketika dia lahir saya temani istri saya. Saya gendong pertama kali. Saya nafkahi dia, saya besarkan, saya sayangi dia. Lalu ada datang laki-laki enak saja ngambil dia. Dengan nikah tentunya ngambil dia dari saya sesudah dia besar, cantik dan semisalnya. Kemudian dia ngambil, lalu dia berbuat kasar. Kita sebagai orang tua tidak rela akan hal itu. Ah, begitulah kita terhadap istri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa innahunna awanun indakum. Lihat nih para suami, berbuat baiklah kepada istri-istrimu. Sesungguhnya istrimu itu adalah tawanan di sisi suami. Dia nafkah dari suami, mau makan, mau minta baju dari suami, mau keluar rumah harus izin suami. Kalau seandainya suaminya kasar, sangar, berkata kasar, kotor, tidak penyayang, tersiksa. Dan begitulah nanti akan anak-anak perempuan kita akan tersiksa. Makanya saya nasihatkan, jadilah penyabar, seorang suami yang penyabar. Saya berkata begini bukan berarti saya suami penyabar, enggak. Cuma ini ilmunya, mari kita bersama-sama menerapkan. Ya, ini ilmunya. Makanya saya nasihatkan tadi tentang poligami, kalau memang mau maka beritahu. Tidak ada restu, tidak ada izin, beritahu. Ya Pak Suradi, beritahu. Beritahu. Minggu depan saya mau nikah. Masalah nanti perang dunia kelima, dia kabur ke rumah orang tuanya, nah itu urusan masing-masing. Ya. Tapi jangan dimain-mainkan perihal seperti itu karena menyakiti hati istri. Sama panggilan-panggilan, cari panggilan yang baik. Manggil istri dengan panggilan-panggilan sayang, panggilan-panggilan manja. Seperti misalkan Rasulullah SAW memanggil ya Aisyah dengan panggilan ya Aish. Namanya Aisyah, dipanggil dengan Aish. Itu adalah panggilan unyu-unyu bagi yang bernama Aisyah. Ya. Ini kadang-kadang sebagian laki-laki manggil istrinya Mboe, Mboe. 20 tahun manggil Mboe. Ustadz gimana manggil istrinya? Saya punya panggilan 4 untuk istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh puas makan karena tuh. Ya, harus panggil yang bagus untuk istri kita. Karena bayangkan Pak, dia mampu bertahan dalam puluhan tahun, belasan tahun dengan segala macam kekurangan yang kita miliki. Nah itu, ya. Sekali lagi, saya berkata seperti ini bukan berarti suami yang ideal, tidak. Tetapi ini ilmunya. Mari kita terapkan sama-sama. Mohon nasihat untuk kami dalam berbakti kepada orang tua dikarenakan sudah memiliki kehidupan sendiri. Terkadang kami lalai dalam bakti kepada orang tua. Iya, ini Pak. Nasihatnya cuma satu saya.
Baktilah kepada orang tua, karena anakmu akan merekam kelakuanmu terhadapmu. Oh, nanti saya akan memperlakukan bapak saya seperti itu, ketika bapak saya memperlakukan bapaknya seperti itu. Dia akan merekam. Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'i, pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya, kemudian dilarang. Kata sang bapak, "Da'hu fa inni darabtu walidih huna." Kata sang bapak, biarkan, sesungguhnya aku pun memukul bapakku di sini. Jadi anak akan sangat merekam. Makanya saya teman saya Mas Rijal, ketika sudah punya anak Hamzah, saya tanya tadi di mobil, "Mas, mana yang paling banyak? Ibu Rohani ke rumah Mas atau Mas Rijal ke rumah ibu bawa anak?" Kata beliau, "Ke rumah ibu sering banyak." Karena anak akan merekam. Sebagian orang tua kadang-kadang tidak mengenalkan ada istilah kakek nenek, karena nggak pernah ke rumah kakek nenek, sibuk sendiri. Dan saya berpesan Bapak Ibu saudara-saudari, terutama yang masih muda-muda, yang masih punya bapak ibunya, bahwa mengurus orang tua, tinggal bersama di rumah, tidak sama dengan cuma transfer 1 juta 2 juta per bulan. Jauh beda. Sebagian orang kan sudah anak, ya mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita juga tidak bisa memaksa. Sebagian orang sudah transfer 1 juta 2 juta 3 juta 5 juta, selesai tugas saya. Nggak tahu bapaknya sakit, nggak tahu bapaknya perlu ini, bapaknya nggak tahu. Jauh beda Pak, yang tinggal bersama orang tua dengan yang hanya transfer uang, jauh beda. Dan seperti yang saya katakan tadi, kiatnya adalah ingat nih, anak kita merekam seluruh ucapan dan perbuatan kita kepada orang tua kita. Dia akan perlakukan kita kepada kita seperti itu. Kita cium tangan orang tua, kita mendahulukan orang tua makan, kita tidak pernah mengangkat suara di atas orang tua, dia akan ikut. Dia akan ikut. Dan jangan pernah menyesal seumur hidup saat seorang durhaka pada orang tua. Mengalahlah dengan orang tua. Semakin tua semakin kita mengalah. Semakin tua orang tua kita, semakin kita mengalah. Jangan pernah mengangkat suara. Kalau tidak, kita akan terbawa. Ketika beliau mati, akan terbawa sampai sekarang. Jangan pernah kita menyesal seumur hidup. Mengalah. Makanya Allah berfirman, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik? Qal qawlil abdil mudhnib amama sayyidil fadhil ghalidh. Seperti ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya, majikannya yang keras dan kasar. Bagaimana perkataan seorang budak melakukan kesalahan, tuannya, majikannya kasar dan keras? Dia akan sangat lembut terhadap orang tua. Yang masih punya orang tua, pernah saya dicurhati oleh seorang anak bontot. Bontot bahasa Jawanya apa? Hah? Ragil. Anak terakhir. Anak ragil pernah berkata, "Ustadz, saya ini diamanahi, saya ini anak terakhir. Dan kemudian ibu tinggal bersama saya. Saya punya kakak-kakak. Kakak saya alhamdulillah mereka orang-orang berada, orang-orang kaya. Kami alhamdulillah kami diluaskan rezekinya oleh Allah. Tapi saya kan juga punya istri anak, Ustaz. Kalau lagi liburan itu yang saya sangat sedih, Ustaz. Karena ketika ibu saya yang sudah tua, saya tidak bisa liburan seenaknya. Saya harus memperhatikan, oh ini ibu bisa ikut di sini, ibu bisa makan ini. Kami juga
Seperti keluarga muda lainnya, kami juga ingin happy Ustaz. Saya telepon kakak saya, mereka mengatakan, sudah nanti saya transfer, kamu jaga aja ibu. Maka saya katakan kepada anak ragil tersebut, Mas, tidak semua orang seperti Mas, dan mungkin semua orang ingin mendapatkan pahala seperti Mas. Mengurus orang tua, saya sering katakan ini, mengurus orang tua itu sebenarnya Pak, kita sedang menunggu mereka mati. Wallah, mau jujur tidak jujur kita dalam hati kita, kita sedang menunggu mereka mati. Sedangkan mereka ketika mengurus kita, mereka ingin kita dewasa, sukses. Mama saya rahimahullah meninggal. Tapi kita tidak boleh mengatakan kenapa terlalu cepat beliau tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau seandainya beliau melihat sekarang anaknya punya pesantren, anaknya bisa ceramah, kasih ilmu ke kaum muslimin, maka saya nasihatkan, yang masih punya orang tua, bersabarlah. Kadang-kadang mengurus orang tua tidak sama dengan mengurus yang mereka masih muda. Sabarlah. Karena kita ngurus mereka, itu nunggu mereka mati. Mereka mau marah, sabar aja, jangan pernah dilawan. Jangan pernah angkat suara meskipun kita benar. Diam saja. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang minta berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ahyun walidah, apakah kedua orang tua masih hidup? Kemudian pemuda ini mengatakan, iya, keduanya masih hidup. Wahuma yabkiyan, dan mereka berdua menangis, aku tinggalkan untuk berjihad bersama engkau. Kata Rasulullah SAW, fafihim wa fajahid, yang artinya berjihadlah mengurus kedua orang tua. Lihat, berjihad melawan musuh kalah dengan berjihad mengurus kedua orang tua. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang berjihad mengurus orang tua bukan hanya urusan nyawa Pak, urusannya perasaan. Kita harus mengalahkan istri, anak demi orang tua, dan itu berat. Maka saya nasihatkan pada yang bertanya tentang berbakti pada orang tua, bersabarlah dengan berbakti kepada orang tua, dan usahakan kunjungi orang tua. Allahu a'lam. Apa kalau meninggal husnul khatimah itu bebas dari fitnatul qabr? Nah, jawabannya iya. Yang ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang husnul khatimah, diantaranya malam Jumat, dia akan terbebas dari fitnatul qabr. Ada beberapa keadaan tanda husnul khatimah, dia akan pahalanya mendapatkan terbebas dari fitnatul qabr. Apa itu fitnatul qabr? Pertanyaan dalam kubur. Dia tidak terbebaskan dari itu, artinya langsung dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun saya kembali bisa datang ke sini. Dulu pernah juga, kalau tidak salah ya, di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, duduk Sampian Gresik. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam Islam, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.